Halo teman-teman Motovun Indonesia, kali ini kita bakalan review motor yang kalau jalan dari Jakarta Magelang atau sekitar 500 km tuh nggak isi bensin. Kira-kira kenapa ya? Karena di towing kah? Karena irit kah? Atau karena tanknya besar? Kalau gitu langsung aja kita bahas. Ini dia Yamaha Tenere World Trade. Nah teman-teman, ini merupakan Yamaha Tenere 700 World Rate ya. Artinya ini emang motornya didesain khusus. Speknya lebih tinggi sedikit dibandingkan Tenere 700 yang versi basic ya. Terus juga apa aja sih bedanya di World Rate ini? Langsung aja kita lihat lebih detail. Nah kita lihat dari depannya dulu, ini tuh motor sangar banget ya. Di varian ini tuh dia udah pakai, lihat deh, suspensi yang tinggi banget. Di sini tuh pakai Kayaba, dia tuh asnya tuh 43 mm dan travelnya ini jauh lebih panjang dibandingkan Tenere yang versi basicnya ya. Kalau yang di sini tuh travelnya tuh mencapai 230 mm. Di depannya pakai Kayaba, dia udah upside down, tapi dia masih mechanical semuanya ya. Untuk setelannya semua masih manual. Kemudian juga di sini bersanding juga dengan dua buah cakram ya, kanan dan kiri. Dia pakai diameternya 282 mm kanan kiri, semi floating, diapit dengan kaliper Brembo. Brembonya ini dua piston aksial ya, kiri dua piston, kanan dua piston, pistonnya atas bawah gitu. Terus juga selangnya, remnya langsung menyatu ke atas. Dan kalau kita lihat sini detail ya, lihat nih, di spatboardnya ini ternyata bisa di setel teman-teman. Jadi ada gapnya gitu atas bawah, jadi mungkin ketika lumpur nyangkut nih di rodanya nih, nah biasanya kalau main adventure gitu, kalau lumpurnya nyangkut ini kan bannya kekunci ya, nggak bisa muter ya. Nah bisa ditinggiin dengan mengendorkan baut-baut pengencangnya ini, bisa ditinggiin secara manual beberapa milimeter biar lumpurnya nggak nyangkut di roda depan dan akhirnya motornya bisa jalan lagi gitu. Terus juga kalau kita lihat sini, lihat nih kisi-kisinya, di sini kisi-kisinya banyak banget ya. Dia tuh untuk membuang kotoran biar nggak langsung nabrak ke radiator. Jadi radiatornya tetap bersih dan terhindar dari kotoran yang terciprat dari roda depannya. Lihat tuh. Udah sini ada selang remnya ke atas, dia cabang bagi dua dan langsung ke ABS-nya, ke modul ABS-nya. Terus kalau kita lihat di atas, di sini ada 4 buah LED proyektor teman-teman. Jadi di sini ada lampu dekat dan lampu jauh. Kalau kita hidupkan juga dia ada DRL-nya. Nah, DRL-nya tipis-tipis aja di sini ya, karena dia segmennya adventure gitu atau Dakar, jadinya nggak butuh gimmick-gimmick DRL yang gede-gede gitu ya. Yang atas ini 2 buah, ini merupakan lampu dekat atau low beam. Terus kalau yang atasnya, nah ini untuk high beamnya nih, untuk lampu jauh. Jadi 4-4-nya udah pakai LED proyektor yang pastinya output cahayanya bakal fokus, bakal tajam, dan cakupan cahayanya bakal lebar banget lah di jalan seperti itu. Kemudian masih di depan, lihat. Jadi ada windshield yang nggak cuma melindungi sisi tengah aja, sisi depan aja, tapi juga ke samping juga nih, lihat tuh. Jadi ini windshield juga, ke samping juga, ini juga ke atas. Kemudian juga tangan pengendara juga makin aman dari benturan dan angin karena adanya handguard. Kemudian di tipe ini nih, World Trade ini, lihat deh tuh. Juga motif si plastik-plastiknya, lihat deh, ini bagus banget. Kayak motifnya kamuflase gitu ya. Jadi nggak cuma plastik hitam biasa, tapi ada motif-motif camouflage gitu. Bahkan sekilas kayak carbon forged ya, tapi ternyata dia bahannya masih plastik gitu. Terus kita ngeliat daerah kokpitnya teman-teman, jadi lumayan banyak mainannya di sini. Ada beberapa tombol, kita lihat saklar lebih dulu aja ya. Jadi di sebelah kiri ini ada pass beam, kemudian ada high beam, low beam, ada sein, ada klakson standar, ada hazard kecil, rada ngumpet hazardnya. Terus ini ada tombol untuk ini terkoneksi dengan speedometernya. Terus kalau yang kanan, ini agak keren nih. Mungkin gak asing sih buat ya orang yang pernah naik MT-07 atau MT series lah ya. Karena seperti ini untuk engine cutoff-nya ke atas, ini untuk ready, di sini untuk starter ke bawah. Terus sini ada tombol, ada scrolling gini untuk ngatur-ngatur informasi di speedometernya seperti itu. Sebelumnya kita tampilin dulu. Nah, kuncinya. Jadi dia anak kuncinya masih manual ya teman-teman. Artinya belum pakai smart key system. Kemudian juga dia di sininya nih, di bawahnya, nah nggak ada pengaman magnet, jadi masih polosan. Tapi kalau kita lihat di sini, dia kedip-kedip ya. Nah, yang artinya udah dilengkapi dengan immobilizer. Jadi walaupun tanpa pengaman magnet, tapi tetap aman.
kalau gitu coba kita hidupkan dan kita lihat isi informasi dari speedometer yang tampilannya ini bagus banget kayak tablet dan dimensinya ini kurang lebih 5 inci ya, TFT display. Mari kita hidupkan. Wih, ada logo Yamaha. Keren banget. Jadi speedometernya ini emang ala-ala motor adventure atau rally Dakar yang bahkan bentuknya itu persegi panjangnya ke arah atas ya, bukan memanjang landscape tapi portrait gitu. Terus juga tampilannya cukup luas dan jelas banget nih ya. Kita bisa lihat di sini ada beberapa indikator kayak ada hazard, ada warning indikator. Kemudian ini kayaknya ada shift light di sini nih, ada titik merah, ada ABS juga. Kemudian kalau sennya, dari sini sennya di layar. Kanan kiri ada oil indicator, kita ngeliat ada jam, ada gear position, ada odometer, speed meter, tachometer, dan fuel meter. Nah, informasi odometer ini bisa kita ganti melalui scrolling yang tadi ya. Coba kita lihat. Ke bawah ada coolant temperature, masih low, ada air temperature, ada trip 1, ada trip 2, ada trip countdown. Dan ini unik banget, trip countdown ini dia untuk menghitung mundur ya. Jadi kita tekan scrollnya, kita tekan tahan lagi, kita bisa hitung mundur nih. Misalkan sampai 900 kilo tuh maksimal. 999 ya kalau nggak salah. 900 kilo pas. Ini nggak bisa diatur lagi. Jadi dia bisa countdown, nanti akan menghitung mundur. Jadi kita bisa menghitung jarak atau menghitung fuel consumption secara manual lah. Entah mau ngukur apa gitu. Yang penting ini perhitungannya mundur, bukan perhitungan maju kayak trip-trip yang lainnya gitu. Habis itu ada, ini fuel trip yang tadi ya ke atas ya. Ini ada trip 2, trip 1. Balik lagi nih ya. Air temperature, coolant, odometer, ada average fuel consumption, ada install fuel consumption, dan ini balik ke trip fuel lagi. Seperti itu ya isi speedometer ya. Terus kalau ke setting sebenarnya agak banyak sih ya. Kita sekilas aja ngeliatnya ya. Tekan yang lama, ini ada setting, dia bisa terkoneksi dengan smartphone, bisa message, telepon. Kemudian juga nanti akan ada notifikasi di layar sininya nih. Nah, notifikasi di sininya ada notifikasi pesan, telepon masuk, bla 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 kayak Yamaha Connect gitu. Cuma nih beda nih MyRide Apps kalau nggak salah aplikasinya beda lagi. Terus tadi kita sampai mana? Message, telepon, ada temanya ini ada 3, ada Explorer, ada Street, ada Raid, bisa dipilih sesuka hati. Kemudian ada ABS mode ada 3, ada on, ada yang off-nya belakang aja, depannya aktif, dan ada depan belakangnya off gitu. Kemudian di sini ada setting nih banyak banget tuh, maintenance, bla 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 lah, semuanya dari sini gitu. Kemudian kita matiin, di sini ada yang nyempil nih teman-teman di bawah sini. Di sini ada power outlet dan modelnya USB Type A ya. Jadi nggak perlu tambahan adaptor untuk power outlet yang lighter. Dan di sebelah sini ini ada ABS on. Jadi ini untuk mengaktifkan dan menonaktifkan ABS secara cepat atau secara mudah lah. Jadi tinggal tekan-tekan gini aja, nggak perlu masuk ke menu utama kayak yang tadi lewat scrolling gitu. Kemudian sini suspensinya. Jadi di sini ada setelan tension dan ada preload juga, sedangkan kalau yang sininya setelannya tension juga dan preload juga, jadi ada full adjustable. Lalu di tipe World Trade ini sudah dilengkapi dengan steering damper dari Öhlins teman-teman. Nih tapi steering damper ini posisinya asli unik banget fitmentnya, jadi kanan dan kirinya kekunci di rangka gitu ya. Biasanya kan cuma salah satu ya, kiri atau kanan aja, sedangkan ininya kekunci, jadi yang gerak tuh yang tengahnya nih. Coba kita lihat ya. Nah kayak gitu. Dan ini kurang lebih ada 18 step atau 20 klik gitulah. Bisa disesuaikan dengan karakter pengendaranya. Kemudian di sini ini dia nih salah satunya yang bikin jarak tempuh si Tenere 700 itu bisa jauh banget. Karena apa? Di sini ada 2 lubang pengisian, teman-teman. Sebenarnya sih satu tangki yang sama ya. Cuma tangkinya sama aja sebenarnya. Cuma mungkin dibikin 2 kalau misalnya lagi posisi gini. Nah, sini aja nih isinya karena nggak ketutup stang, atau kalau lagi posisinya gini ketutup stang, isinya dari sebelah sini gitu ya. Jadi si tangkinya ini kapasitasnya 23 liter teman-teman, 23 liter, sedangkan Tenere yang basic itu cuman 16 liter kurang lebih. Nah dengan 23 liter ini klaimnya Tenere 700 World Trade ini bisa menempuh jarak sampai 500 km, kurang lebihnya 500 km klaimnya. Jadi ya 500 km tuh Jakarta Magelang lah kalau ngeliat di Google Maps ya. Nggak isi bensin, cuma awalan ngisinya dari Jakarta tetap diisi. Tapi 23 liter. Ya misalkan ronnya pakai 95 lah. Sekarang kan ada Pertamax Green ya. Kurang lebih ngisi bensinnya 300 ribuan buat sampai ke Magelang tanpa isi lagi. Klaimnya. Cuma kita nggak tahu realnya beneran bisa sampai 500 kilo apa enggak. Oke. Kemudian kalau kita lihat di sini, karena dia tankinya 2,
ganda, gede banget. Jadi ini bikin di sisi mesinnya tuh gede banget teman-teman. Karena tangkinya besar ya, sampai ke bawah gini, hampir menyelimuti mesinnya. Begitu juga yang kanan sama. Sini juga makanya di sisi tengah joknya tuh agak berundak gitu ya, kayak berpunuk gitu lah. Cuma masih nggak terlalu tinggi sih. Menurut saya sih masih nyaman-nyaman aja, masih oke, masih ramping. Kemudian juga sisi belakangnya ini ala-ala motor off-road ya, dia itu flat gitu. Ini membuat rider tuh mudah banget buat berganti posisi. Misalkan dari sini mau ke sini, atau mau ke sini tuh gampang banget karena flat aja, kayak motor-motor khasnya motor off-road lah gitu. Kemudian di sini dia nih batang si persnelingnya ini udah ada opsional buat pasang quick shifter nih teman-teman. Ini kan belum ada quick shifternya ya. Dari batangnya ini masih polos aja, nah ada opsional aksesoris bisa pasang quick shifter. Jadi perpindahan giginya nggak perlu pencet-pencet kopling gitu. Kemudian sini ada footstepnya sangar banget ya, gerigi-geriginya dan ada karetnya. Nah ini sih cocok buat di on-road ya, cuma kalau udah off-road baiknya nih karetnya dilepas nih biar nggak licin saat nginjek tanah atau kena pasir gitu. Kemudian di sini juga unik detailnya. Jadi di sini ada chain stabilizer gitu ya, atau kayak di rantai ketang gitu. Jadi ada stationernya gitu. Nggak cuma yang bawah, tapi juga ada yang atas. Jadi karena jarak main suspensinya ini panjang banget, makanya biar dia nggak gesek rangka dan biar dia nggak gesek bawah juga mungkin rangka juga, makanya dikasih ini nih damper kayak gini. Biar kalau dia rantainya main cuma kena ke dampernya ini aja gitu. Kemudian juga di tipe World Trade ini juga suspensi belakangnya jarak mainnya lebih tinggi. Jadi kurang lebih tinggi 20 sampai 30 mm lah. Yang belakangnya itu sampai 220 mm. Jadi kalau yang depan tuh 230, nah yang belakang itu 220. Sedangkan kalau yang Tenere basic itu yang depan cuma 210 mm dan yang belakangnya itu cuma 200 mm gitu. Kemudian dia suspensinya juga udah full adjustable ya, monoshocknya. Jadi ini dia pakai sistem hidrolik, jadi bisa kita putar gini untuk setel preloadnya. Lama-lama ininya turun ntar nih, karena dia hidrolik ya. Yang ntar lama-lama turun buat neken pairnya. Itulah ada kliknya, jadi gampang banget setelnya. Kemudian untuk kompresi dan ribbonnya pakai obeng min dari sini ya, atas dan bawahnya gitu. Kemudian swing armnya aluminium, desainnya juga ya ada aksen-aksen tulangnya gitu lah ya, cukup bagus. Gearnya juga besar, bannya juga besar banget. Dia tuh kalau yang belakang pakai 150/70, ringnya 18 inci teman-teman. Dan bannya ini dia tuh pakai ini Pirelli-nya tuh Pirelli Scorpion Rally STR. Jadinya tuh besar banget ya, ini nih big block gini nih. Bloknya gede-gede banget. Kalau yang depan tuh ukurannya pakainya 90/90, ring 21 inci. Nah yang belakang tuh 150, makanya gede banget tampilannya ya teman-teman. Terus kalau lihat sisi kanannya masih di kaki-kaki, swing armnya juga ini masih kotak besar. Yang belakang itu dia pakainya Brembo 2 piston dan cakramnya itu pakainya 220 mm. Nggak lupa di sini ada ini ya, sensor speed meter untuk ABS-nya. Brembo 2P. 1P malah. Ternyata sebelah sininya kosong loh. Nih, nah sini nggak ada pistonnya, jadi cuma satu piston yang kanan aja dan itu lumayan besar ya. Ini, dan selang remnya ke belakang. Kemudian sini ada knalpot model gantung. Dia udah Euro 5, suaranya masih oke ya, masih ngeblar-ngeblar. Nanti kita dengerin di sesi mesin. Kemudian apalagi dia? Oh, master rem belakangnya ternyata Brembo juga guys. Widih. Jadi Brembonya depan belakang, kemudian juga master rem belakangnya Brembo, sedangkan yang depannya Brembo apa bukan ya? Nggak ada tulisannya sih kalau yang depannya. Nggak ada, cuma pistonnya 16 mm gitu. Oh iya, yang belakang nih juga lucu nih, lampu desain body-bodinya nih. Ini ada beberapa pengait gitu, kayak buat nyantolin kalau lagi ngikat barang, bisa cantolin ke sini. Kemudian juga catnya bagus banget kalau yang ini. Jadi hitamnya kayak ada siralik-siraliknya gitu. Tuh ada mengkrelet-mengkreletnya, bagus banget kalau kena sinar catnya. Kemudian di belakang sampai ke belakang sini, lampunya sih. Jadi desain lampunya biasanya motor-motor sekarang kan ke atas gitu ya. Kalau ini dia ke bawah, malah jadi kayak mirip Mio Gear. Terus belakangnya juga ada LED juga, sennya ini bagus sennya nih, kayak MT series. Terus ini lampu plat nomor ada LED juga, dan plat nomornya nanti taruh sini. Nah, sekarang kita masuk ke sektor mesinnya teman-teman. Ini sih sebenarnya basic mesinnya sama seperti yang digunakan di MT-07 atau di Yamaha R7 ya. Jadi bukan mesin yang baru-baru banget dan sekarang digunakan juga di Tenere 700. Nah, mesin ini termasuk mesin yang cukup reliable sih kalau menurut review-review dari media-media luar, pengguna-penggunanya juga. Walaupun memang motor ini sebenarnya minim banget fiturnya teman-teman. Jadi mungkin kalau dibandingin sama kompetitornya ini masalah gimmick-gimmick teknologi tuh bakal kerasa minim banget sih. Seperti
nggak ada riding modes. Gasnya masih pakai kabel, masih model yang pull sama yang push gitu kan. Jadi belum throttle by wire. Nggak ada traction control juga. Jadi di sini tuh paling teknologi yang kerasa tuh ya cuma ABS, depan belakang bisa 3 mode itu, bisa di switch segala macam, fuel injection, suspensi lah. Walaupun belum elektronik ya, bener-bener masih mechanical semua. Speedometer, TFT display 5 inci gitu kan. Jadi emang basic banget, cuma katanya mereka lebih seneng sih buat motor-motor pengendara seperti ini karena semua kontrol gas, semua apa segala macam bisa diatur dengan mudah, dan kalau ada kerusakan pun maintenance-nya nggak ribet kayak yang banyak elektroniknya gitu. Kemudian balik lagi ke mesin, spesifikasi mesinnya ini 4 klep, 2 silinder, cross plane ya, CP2 gini. Kemudian juga ada berpendingin cairan, sini tadi udah kita lihat radiatornya sini, DOHC juga. Dan dia tuh punya diameter piston 80 mm dengan struknya atau panjang langkahnya itu 68,6 mm. Makanya kapasitas mesinnya itu mencapai 689 cc sebenarnya kapasitas murninya. Terus perbandingan kompresinya itu 11,5 banding 1. Terus juga klaim tenaganya, jadi klaim tenaga maksimalnya itu berada di angka 73 PS kurang lebih di sekitaran 9000 rpm, sedangkan torsi maksimalnya ada di 68 Nm di sekitaran 6500 rpm. Jadi walaupun 700 cc, tapi teman-teman harus ingat motor itu bukan motor yang buat ngejar top speed ya. Jadi untuk mesin torsi, artinya untuk adventure, untuk off-road, untuk blusuk-blusukan itu yang mainnya di putaran-putaran rendah aja tuh nggak butuh rpm tinggi banget, jadi nggak ngoyo. Main di putaran rendah aja tuh harusnya udah enak. Kemudian kita apa ya? Oh, dengerin suara mesinnya aja. Coba kita geber. Mesinnya udah Euro 5. Dan suara mesinnya halus banget, teman-teman. Suara mesinnya ini halus banget. Suaranya semua ngumpul ada di knalpot belakang nih. Dengerin suaranya. Coba sambil kita geber ya. Kalau di gasnya ngurut gitu, itu nggak ada suaranya, adem banget. Cuma kalau kita geber, ada belar-belarannya. Cuma tetap sih, walaupun ada ngebar-ngebarnya, suaranya tuh masih adem banget karena dia ada Euro 5. Makanya catalytic converternya tuh banyak banget di bawah sini, biar gas buangnya tetap ramah lingkungan. Di varian World Trade ini, berhubung dia travel suspensinya itu lebih tinggi, akhirnya ini cukup berpengaruh juga dengan tinggi joknya teman-teman. Ini tinggi banget sih. Kalau menurut data spesifikasinya itu mencapai 895 mm. Sepinggul. Sedangkan kalau Tenere yang basicnya itu kurang lebih 875 mm lah. Itu juga berpengaruh terhadap bobotnya ya. Wajar, 23 liter. Bobotnya itu mencapai kurang lebih 220 kg. Sedangkan kalau Tenere yang basic, yang single tank, yang 16 liter, itu berat isinya 202 kg kurang lebih. Kalau gitu langsung aja naikin. Gimana rasanya sebesar ini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Asli ini tinggi banget, 895 mm tinggi banget. Postur 170 cm jelas jinjit, baik kanan atau kiri ya. Coba kita napak sebelah juga masih jinjit, jadi ini beneran tinggi banget. Ini bener-bener enaknya orang yang di atas 170 lah, postur-postur bule gitu ya. Itu tinggi banget, buat naik ini tuh pas lah. Kemudian, posisi stangnya ternyata tuh tinggi teman-teman. Jadi posisi stangnya yang tinggi, juga nggak terlalu jauh sama joknya. Jadi tangan tuh masih fleksibel banget. Kalau kita mau belok patah seperti ini, lengan nggak terlalu ketarik. Kemudian juga badan jadi kerasa tegap karena stangnya tinggi. Terus, windshieldnya tinggi loh. Ternyata windshieldnya kurang lebih hampir sedagu. Tinggi banget tuh. Kemudian juga spionnya cukup lebar, kanan dan kirinya. Spionnya bagus banget modelnya. Kayak New X-Max atau kayak MT series gitu. Batangnya bagus, hand gripnya kecil, cuma nih kasar banget modelnya. Jadi biar kita tuh nggak gampang slip kalau ngegrip si hand gripnya selama perjalanan gitu ya. Couplingnya juga bahkan masih pakai mechanical, masih kabel, cuma empuk ya. Nggak bikin pegel sih harusnya. Bisa di-setel dengan mudah juga. Handle remnya juga bisa di-setel, ini ada 5 setelan jaraknya. Jadi kita bisa setel dengan jari masing-masing. Kemudian footstepnya posisinya cukup maju dibandingkan posisi duduknya si pengendara. Dengan begitu, lihat deh, dengkulnya atau betisnya tuh nggak terlalu nekuk, jadi harusnya akan lebih nyaman.
Kemudian dengan tangki yang gede banget ini ternyata emang bikin kelihatan si Tenere 700 World Trade ini kayak bulky banget ya, kayak berisi banget. Di sini tuh bener-bener kebuka banget, jadi teman-teman kalau naik ini tuh kayaknya harus bisa ngimbangin ya. Karena ini lebarnya kurang lebih hampir mirip kayak lebar stangnya, jadi harus berhati-hati banget biar nggak nyenggol nih. Ya walaupun ini ada pelindungnya gitu kan, cuma baiknya tetap aman aja, jangan sampai nyelip-nyelip terlalu ekstrim gitu. Kemudian joknya cukup empuk dan suspensinya tentu aja empuk ya, karena bisa di setel juga secara fleksibel, depan belakang empuk. Ya kurang lebih seperti inilah, ini pasti bakal enak banget sih buat jalan jauh. Touring-touring berbagai medan tuh bisa dilahap banget dengan Tenere 700, apalagi yang tipenya World Trade ini. Nah, kurang lebih seperti itu impresi pertama kami dan melihat detail-detail dari Yamaha Tenere 700 World Trade, merupakan versi atasnya dari yang basic gitu ya. Tangkinya 23 liter, travel suspensinya 230 dan 210, tinggi-tinggi banget gitu kan. Dengan harga 485 juta untuk varian World Trade dan 475 juta untuk varian basic off the road. Rasanya cocok buat teman-teman yang demen adventure. Apalagi juga nggak mau terlalu banyak gimmick elektronik, pengennya yang simpel-simpel aja, tapi punya impresi berkendara off-road atau on-road yang bisa reliable banget lah, yang kuat banget, yang nyaman seperti itu. Jadi teman-teman yang minat bisa langsung mampir aja ke Two Wheelers by Glamour Auto Boutique di Janto Building ini di Pondok Indah. Kalau gitu makasih udah nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Motovlog Indonesia. Ada juga channel lain kita Motovlog Indonesia untuk melihat mobil baru. Dan bisa mampir ke channel TikTok kami ada Motovlog Indonesia untuk melihat konten motor yang lebih bervariatif. Dan terakhir, jangan lupa baca-baca berita terbaru di autofan.co.id. Kalau gitu sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Awas motor mahal-mahal tuh nabrak, awas.